Orang yang memiliki iman yang kuat dan akhlak yang baik, pasti dia cari ilmu yang baik. Pasti dia cari ilmu yang benar. Tidak mungkin mencari ilmu-ilmu yang sesat ya, atau ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena turunannya iman sama Allah. Oh, ternyata kalau saya ilmunya baik, saya akan bertanggungjawabkan di depan Allah, dan saya juga harus memiliki tanggung jawab terhadap ilmu yang saya alami itu. Nah, maka nanti setelah dia akan mendapatkan ilmu, dia akan mendapatkan amal soleh. Apa yang dia lakukan itu pasti kesolehan dia. Ya. Jadi kalau dalam An-Naba itu, penduduk surga itu adalah la yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Jadi tidak mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat dan juga tidak berbohong. Kenapa? Karena landasannya iman kuat sama Allah, percaya karena adanya Allah maka adanya surga. Maka penduduk surga salah satunya adalah tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka orang-orang yang memiliki ilmu yang baik itu, dia akan melakukan amal soleh yang selalu bermanfaat. Ini yang menjadi prinsip. Jadi prinsip dalam pendidikan Islam ada empat. Memiliki iman, akhlak yang baik, memiliki ilmu, ya, mendapatkan ilmunya dengan baik, dan akan diamalkan dalam amal soleh yang baik. Ya. Kenapa? Karena tugas dan tanggung jawab manusia di dunia ini dalam kajian pendidikan ini ada dua ya. Yang pertama adalah menjadi abid, menjadi hamba sahaya. Hamba sahaya menjadi hamba Allah ya. Yang kedua, menjadi khalifah fil ard. Jadi dua peran ya. Peran penghambaan kepada Allah dan dua peran sosial. Jadi dua-duanya harus dilaksanakan dengan baik. Maka tidak diperbolehkan misalkan seorang yang hamba taat tapi tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena khalifah fil ardnya tidak dilaksanakan. Atau orang yang giat bekerja, luar biasa bekerja tapi dia tidak taat kepada Allah. Maka dalam Islam dua-duanya harus jalan. Kehidupan secara pribadi, dia akan menjadi hamba yang paling taat kepada Allah, dan kehidupan sosialnya dia akan menjadi bukan pengatur khalifah di sini ya, pengayom. Nah, beda kalau mengatur mah ya. Kalau mengayom kan enak itu bahasanya ya. Kalau pengatur itu sesuatu yang lebih otoritas ya. Tapi ini mengayomi. Nah, makna khalifah fil ardh di sini adalah mengayomi, memimpin dan mengayomi manusia. Maka apa yang terjadi jika abid dan khalifah ini bisa dilaksanakan dengan baik ini? Jadi jika dia memiliki karakter abid yang baik, maka akan menghasilkan karakter moral. Apa itu? Karakter yang berkaitan dengan penghambaan diri kepada Allah. Jadi luar biasa ibadahnya. Jadi ketika dia menjadi hamba Allah, dia akan menjadi luar biasa. Dan ketika dia menjadi khalifah fil ard, karakter produktif kinerjanya luar biasa. Akan berdaya guna untuk manusia. Jadi tidak ada lagi rajin kerjanya, males ibadahnya. Atau males ibadahnya, rajin kerjanya. Tapi dalam Islam harus balance. Bagaimana pendidikan itu harus merubah karakter seseorang, karakter abid dan karakter produktif. Jadi orang yang giat bekerja itu pasti giat ibadahnya. Dan orang yang giat ibadahnya pasti semangat kerjanya. Tapi kalau salah satunya tidak imbang, maka itu dipertanyakan. Ya, dipertanyakan tujuan pendidikan dalam Islamnya. Dan tujuan pendidikan dalam Islamnya itu tercermin dalam tujuan pendidikan dalam diri pribadinya. Berarti ada sesuatu yang tidak dikerjakan dalam pribadi orang tersebut. Kenapa? Karena isyarat Al-Qur'annya, jika kita mendapati pendidikan dalam Al-Quran, maka abidnya harus jelas kepada Allahnya, ya. Jadi karakter moralnya, ya, kebaikannya, amal solehnya, dan khalifah fil ardnya, karakter produktifnya luar biasa. Bekerjanya itu luar biasa. Nah, ini contoh ini yang ada di sini luar biasa ini. Para pekerja-pekerja yang luar biasa ya. Nah, jadi ini eh, yang harus dicontoh. Kenapa? Karena memang membuat lembaga itu nggak mudah ya. Kenapa nggak mudah? Butuh konsistensi ya, butuh sabar, butuh ikhlas ya, butuh perjuangan sampai berdarah-darah, sampai menangis-nangis ya. Dan mudah-mudahan ini jadi bukan Mas Rizky yang curhat nanti, biar saya yang merasakan ya begitu. Nah itu Tapi keren Bu, eh, udah training kemana-mana kan. eh, Yang Bill Gates iya, Center udah training kemana-mana.
Iya, iya, ya. Jadi harapannya ketika kita menjadi abid, ya abid yang luar biasa kecintaannya kepada Allah. Dan ketika menjadi khalifah fil ard, kerjaan yang produktif yang luar biasa. Saya hanya bekerja untuk kemanfaatan diri saya dan umat saya, gitu. Diri dan umat, diri dan masyarakat. Maka orang itu akan menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang, ya, Rahman dan Rahim. Nah, ini yang menjadi tujuan dari eh, pendidikan dalam Islam. Nah, apa relevansinya dengan makna puasa ya? Karena dalam makna puasa tadi itu pesan-pesan moralnya itu ada nanti pesan spiritual. Pesan spiritual itu berkaitan dengan abid tadi itu. Ada pesan jasmani. Pesan jasmani itu berkaitan dengan abid dan berkaitan dengan khalifah fil ard. Ada pesan rohani yang berkaitan dengan abid dan juga ada pesan sosial yang berkaitan dengan khalifah fil ard. Nah, pesan apa yang kita dapatkan ketika seseorang memiliki nilai-nilai pendidikan dalam puasa, nilai spiritual, nilai jasmani, nilai rohani, dan nilai sosial ya. Ini yang akan kita kaji selanjutnya. Oke, nilai spiritualnya yang pertama kan meraih derajat takwa. Nah, sebagaimana bunyinya ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ujung dari pelaksanaan puasa adalah yang bertakwa. Bertakwa itu perbuatan kita ya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu konsep prinsip dalam pendidikan juga bagaimana keimanan itu akan menguatkan kita kepada ketakwaan. Kenapa? Karena merasa diawasi. Terus semua perbuatan juga kita lalui dengan perbaikan-perbaikan ya dan juga akhlak kita dengan akhlak yang baik, maka menghasilkan nilai-nilai ketakwaan. Itu. Selanjutnya nilai spiritual dari puasa adalah menguatkan iman, ya, menguatkan iman dan menguatkan amin katanya. Menguatkan iman di sini adalah keyakinan kita bertambah. Kenapa? Oh, ternyata Allah Maha luar biasa ya menciptakan manusia. Jadi saya tahsin Quran sama teman-teman yang di Australia. Mereka bilang, Bu, teman saya yang non muslim bilang, kamu kenapa puasa? Nanti kamu mati gitu ya. Bayangkan puasa 30 hari. Pasti kan kalau orang tidak iman, dia yakin, oh iya lapar, haus buat apa gitu kan. Tuhannya orang Islam kan nggak bisa dilihat sampai mereka bilangnya, nanti kamu mati gitu. Kamu buat puasa buat siapa? Mereka bilang, kami yakin Allah itu ada dan kami yakin puasa kami itu akan menguatkan fisik kami. Buktinya selama saya 40 tahun sekarang, saya nggak mati kok saya puasa dan tiap tahun kami melaksanakan puasa. Nah, itu yang disebut dengan puasa dapat menguatkan keimanan kita. Selanjutnya dari sisi spiritual, puasa dapat memberikan rasa syukur kita. Betapa mungkin kalau kita lihat sekarang masyarakat kita kan hedon ya, makanan dan lain-lain itu pola hidup itu luar biasa. Tapi dengan puasa, jangankan makan yang haram ya, makan yang halal aja di siang hari tidak boleh. Nah, jadi rasa syukur kita itu ya Allah ya, dengan kondisi apapun kita bisa menikmati puasa dan kita bersyukur. Bayangkan kalau di Indonesia kan puasanya 14 jam. Coba kalau di Islam dia ya 22 jam. Maka pertanyaannya itu di sana puasa 22 jam atau bukanya yang 22 jam. Bayangkan kalau puasa 22 jam ya. Kita sahur di sini jam 4 lah ya. Puasa jam 5 apa subuh. Kira-kira selesai lagi puasa lagi jam 3 pagi. Itu udah buka. Tarawihkah kita di selama 2 jam itu? Makan malamnya kapan? Terus juga tarawihnya kapan? Sahurnya kapan? Jadi 2 jam itu mereka harus buka, sahur juga, tarawih juga ya. Nah, jadi ada sebagian negara yang memang puasanya lumayan panjang. Ya. Maka nanti dalam Islam itu ada rukhsah mengikuti Saudi atau mengikuti negara terdekat atau tetap di negaranya yang 22 jam. Kalau saya tanya Mas Hanif mau pilih yang mana? 22 jam atau Mas Rizky mau ikut ke Ka'bah ke Arab atau tetangga sebelahnya juga lumayan sih 18 jam.
pasti ngikutnya ke Indonesia cuma 14 jam Ya, atau 13 jam Indonesia Indonesia Timur. atau ke Surabaya ya Indonesia Timur ya. Lebih 2 jam ya lebih cepat. Maka mungkin rasa syukur itu harus terus kita kuatkan. Ya dimanapun negaranya pasti ada plus minusnya ya. Tapi yang pasti ketika kita berpuasa itu akan menambah apa keimanan kita ya, akan menambah ketakwaan kita. Jadi bawaannya pengen tadarus aja. Terus bawaannya pengen sholat sunnah. Kenapa? Karena pahala sholat sunnah di bulan puasa sama seperti puasa wajib katanya. Terus lagi menjauhi hal-hal yang chatting-chatting yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena selama bulan puasa biar nanti pahalanya tidak gugur ya. Nah itu. Ini mana spiritual. Yang kedua mana jasmani, nilai jasmani ya. Sumu tasuhu ya. Berpuasalah maka kalian akan sehat ya. Maka kenapa sehat? Karena organ kita itu butuh istirahat. Jadi penelitian terbaru menjelaskan bahwa dalam 1 minggu kita membutuhkan 2 hari untuk beristirahat. Kenapa? Bayangkan perut kita ini kayak tong sampah, mohon maaf ya. Ya kan? Apa aja masuk. Pagi-pagi uduk, siangnya si Padang, malamnya nasi goreng. Dan itu kita lakukan terus-menerus. Kalau gorengan udah pasti. Kalau orang Indonesia katanya sunahnya kurma, wajibnya gorengan. Ya, bayangin itu kita lakukan tiap hari dan itu si lambung, si usus terus berputar tanpa istirahat. Dia lelah. Maka nanti dia akan memompa darah hasil dari makanan kita itu kemana yang ke jantung, ke paru-paru dan yang lain-lainnya. Itu sesuai dengan hasil makanan kita. Kalau makanannya sehat, berarti organnya akan sehat. Tapi kalau makanannya kurang sehat, maka itu akan menjadi tumpukan sampah yang akan dialirkan darah-darahnya. Nah itu. Maka dengan puasa minimal hasil penelitian itu seminggu 2 kali itu akan menyehatkan tubuh kita. Jadi tubuh dibiarkan beristirahat. Sebenarnya ada cadangan makanan. Ya. Kalau kata teman saya, kalau buat nggak puasa seminggu juga masih banyak cadangannya. Nah, tapi kenapa? Karena berat badannya masih bisa lah ya dibuat puasa 1 minggu tanpa berhenti. Nah, tapi ternyata dalam Islam kenapa ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Yaumul Bid ya? Itu jawaban dari penelitian puasa di abad sekarang ini. Jadi baru ketemu ternyata dalam 1 minggu butuh 2 hari untuk beristirahat. Nah, selanjutnya puasa ternyata bisa membuat otak kita menjadi cerdas. Kan lemas, Bu. Kan lapar, gimana bisa otak jadi cerdas ya? Jadi ternyata dalam kondisi lapar itu, jadi makanan kita itu nanti akan mengambil sel-sel yang lainnya, dan itu akan memfungsikan organ-organ yang lainnya lebih berfungsi, lebih berenergi. Nah, itu yang dimaksud dengan cerdas otaknya. Terus yang ketiga, pastinya puasa akan membuat kita disiplin. Kenapa disiplin? Kita nggak mungkin sahur jam 6 pagi. Ataupun kalau kita lapar, nggak mungkin buka juga jam 4 asar. Tetap aja kalaupun lapar, kumur-kumur, haus misalkan ya cuma kumur-kumur doang, gak diminum. Kenapa? Karena takut, takut batal ya. Maka ketika puasa akan membentuk nilai jasmani kita menjadi disiplin ya. Jadi kalaupun mau puasa batal, jadi kita dipikir-pikir dulu, apalagi sudah dewasa mau batal apa ya, atau makanan karena apa kan nggak mungkin juga. Nah, maka nilai jasmani, nilai pendidikan jasmani dari berpuasa adalah membuat badan sehat, membuat otak cerdas, dan memiliki disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa? Karena kita sudah ada waktunya dari jam berapa sampai jam berapa kita harus melaksanakan puasa. Nah, itu tidak bisa kita tawar. Ya, oh hari ini misalnya saya ulang tahun, jadi misalkan puasanya setengah hari aja. Kenapa? Karena setengah hari lagi saya mau perayaan ulang tahun misalkan. Kan nggak bisa juga. Atau misalkan saya karena saya baru nikah nih, ya ada rukhsah misalkan. Kalau yang nikah-nikah baru itu boleh. Kenapa? Puasanya setengah hari karena nggak kuat, nggak bisa juga, ya. Tetap aja aturannya harus dilaksanakan. Maka disiplin dalam nilai-nilai pendidikan dalam puasa itu luar biasa. Dan dalam ilmu psikologi, jika seseorang bisa melaksanakan disiplin dalam 1 bulan, itu akan menguatkan disiplin selanjutnya, akan terbiasa. Teori pembiasaan itu bisa dilakukan dalam 1 bulan. Maka puasa itu adalah 1 bulan.